Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arman dan NIM E20192414. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dasar ekonomi Islam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan terasa indah di dalam pandangan seorang manusia terhadap cinta apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. 2. Ayat perintah bekerja atau mencari nafkah. Kisah surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturdawna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 3. Ayat tentang produksi, yaitu surah Al-Luqman ayat 20. Alam tarau annallahu sakhra lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asba'a alaikum ni'amahu tuhiratun wa batinatun wa minan nasi may yukhadilu fillahi bighairi ilmi wa lahu dawwala kitabim munir. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang kekuasaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. 4. Ayat tentang konsumsi. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kelima adalah tentang ayat distribusi, yaitu surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi waddini amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan atau sebagian dari hartamu akan memperoleh pahala yang sangat besar. Yang keenam adalah ayat tentang riba, yaitu surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma atikum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma atikum min zakatin turiduna wajhallahu faulaika humul mudhifun. Yang artinya, terjemah dari ayat ini adalah sesuatu yang riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta dirimu, yaitu manusia, maka riba itu tidaklah menambah sesuatu harta itu dari sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah mereka orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat yang ketujuh membahas tentang ayat jual beli, yaitu surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqulu amwalikum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtuluna anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang ke-8 adalah tentang ayat hutang piutang, yaitu surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihuna maqbudah fa in aminu ba'dukum ba'dan falyu'addil ladina utumina amanatahu wal yatakillahu rabbuhu wa la taktumu syahwati wa may yaktumuha fa innahu atikum qalbu wallahu biman ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada pembahasan yang ke-9 adalah menjelaskan tentang ayat-ayat tentang wadiah, yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakimtum bainan nasi antakumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Pada pembahasan yang ke-10 akan membahas tentang ayat zakat, infak, dan sedekah, yaitu yang tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholati wa atimus zakati warka'u ma'rakiin, yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah orang-orang yang ruku. Ayat yang ke-11 membahas tentang sedekah, yaitu tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, al-musinina yuhibbullah inna wa asinu atahlukah illa bi aidikum talku wallahu sabila fi anfusikum, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang ke-12 membahas tentang ayat sumber keuangan negara yang berbunyi, wa'lamu a'imma anittum min syai'in fa innallahu musahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil in kuntum a'amantum billahi wa ma anzala ala abdina yaumal farqani yaumal taqul jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang yang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, di hari Furqan, yaitu hari di mana bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang ke-13 membahas tentang ayat investasi yang tertuang pada surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha kabiran bima ta'malun. Yang artinya, ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mendukunglah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat yang ke-14 atau ayat yang terakhir,
membahas tentang ayat manajemen di dalam ekonomi yang tertuang pada surah Al-Yusuf ayat 47 sampai 49. Ayat 47. Qala turdauna sab'an sinina da'aban fama asattum fataruhu fi subulihi ila qalilan mimma ta'kulun. Yang artinya dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun, yaitu secara berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat ke-48 yaitu summa ya'ti min ba'di dzalika sab'an syidadan yaquluna ma qadamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang artinya kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang akan sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Ayat yang terakhir atau ayat ke-49 yaitu summa ya'ti min ba'di dzalika 'aman fi yu'atsun nasu wa fi ya'shirun. Yang artinya setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Mungkin hanya ini yang bisa saya hafalkan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.